Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Ashraf. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi penyuluhan pertanian. Jadi, administrasi penyuluhan pertanian adalah proses pengelolaan dan penataan seluruh kegiatan penyuluhan secara sistematis agar berjalan efektif, efisien, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi ini menjadi landasan penting bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada petani sehingga tujuan penyuluhan dan pembangunan pertanian dapat tercapai. Lalu kita di sini masuk ke pengertian administrasi penyuluhan. Jadi administrasi penyuluhan merupakan rangkaian kegiatan pengaturan, pengendalian, dan penataan terhadap jalannya program penyuluhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jadi dengan melalui administrasi yang baik, kegiatan penyuluhan dapat terdokumentasi secara jelas dan terstruktur sehingga memudahkan pengawasan dan perbaikan di masa mendatang. Kita masuk ke tujuan administrasi penyuluhan. Jadi tujuan yang pertama adalah tepat sasaran dan terorganisir. Jadi memastikan bahwa kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terorganisir, dan efektif. Lalu yang kedua ada mempermudah koordinasi. Jadi administrasi ini membantu mempermudah koordinasi antara penyuluh, lembaga pemerintah, dan kelompok petani. Yang ketiga ada sesuai kebutuhan petani, yaitu dengan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan petani. Lalu yang terakhir ada pelaporan akurat, yaitu proses pelaporan dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara akurat dan komprehensif. Lalu kita masuk ke fungsi administrasi penyuluhan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan, yaitu berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan kegiatan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membantu dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan, merupakan realisasi kegiatan di lapangan. Lalu yang keempat ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan dari melakukan perbaikan yang diperlukan. Kita masuk ke ruang lingkup administrasi, yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia seperti penyuluh dan petani binaan. Lalu yang kedua ada pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan pembiayaan dan anggaran kegiatan. Lalu kita ada masuk ke ruang lingkup yang kedua ada dokumentasi dan pelaporan, yaitu penyusunan laporan, pendataan kelompok tani, dokumentasi sebagai bahan pemantauan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip administrasi, yaitu ada administrasi penyuluhan harus dilakukan berdasarkan prinsip berikut, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi. Selain itu, administrasi juga harus bersifat berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata petani, sehingga hasil penyuluhan tidak hanya tercatat dalam dokumen tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Lalu kita masuk ke contoh dokumen administrasi penyuluhan, yaitu rencana kerja tahunan, yaitu ada dasar perencanaan dan penentuan arah kegiatan. Lalu yang kedua ada laporan pelaksanaan penyuluhan, yaitu bukti realisasi kegiatan di lapangan. Lalu yang ketiga ada daftar hadir kegiatan, yaitu sebagai bukti partisipasi petani dan penyuluh. Lalu ada data kelompok tani, yaitu informasi dasar mengenai sasaran penyuluhan. Lalu yang terakhir ada laporan monitoring dan evaluasi, yaitu dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan program. Jadi dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan atau penyempurnaan program penyuluhan pada periode berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.